Banyak 71 bintang tanda kehormatan dan pada 71 tokoh yang dinilai berjasa luar biasa untuk Indonesia. Tanda jasa dan kehormatan dianugerahkan kepada para penerima yang berdasarkan keputusan Presiden. Dan pemberian tanda jasa tersebut memang ini merupakan tanda jasa kehormatan, yaitu sudah dipersetujui jadi Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. 71 penerima dari tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut yaitu merupakan mantan pejabat tinggi menteri, Panglima TNI hingga Kapolri yang merupakan periode sebelumnya menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti yang kita ketahui bahwa 71 pejabat yang menerima ini merupakan bagian dari penerima yang sudah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Agustus yang lalu. Sebenarnya 71 tokoh ini juga harusnya menerima pada bulan Agustus yang lalu dikarenakan salah satu alasan yaitu pandemi COVID-19 karena harus mematuhi protokol kesehatan. Dari pihak istana pun langsung membelah menjadi dua atau membagi jadi dua, yaitu di bulan Agustus dan bulan November ini, Cindy. Fajri, karena Gatot tidak hadir, bagaimana jadinya prosedur pemberian penghargaan kepada Gatot Nurmantio ini? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pihak Menko Polhukam Mahfud MD, di mana dari pihak Gatot Nurmantio walaupun tidak hadir namun menerima dari penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk prosedurnya nanti dari pihak negara akan tetap memberikan penghargaan tersebut melalui Sekretaris Militer, di mana saat ini memang masih belum diketahui kapan akan diberikan, namun dari pihak Mahfud MD menegaskan bahwa akan segera diberikan kepada Gatot Nurmantio, Cindy. Fajri, penghargaan juga diberikan Presiden kepada tenaga medis yang menangani pandemi COVID-19. Apa saja peran-peran mereka dan juga penghargaan yang diberikan kepada dari Presiden ini? Ya, Cindy, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada 71 tokoh yang diberikan bintang Mahaputra dan juga bintang jasa. Di antaranya yaitu beberapa menteri dan juga salah satu tenaga medis yang sudah Anda sebutkan tadi. Tenaga medis mereka yaitu yang berperan sebagai dokter dan juga perawat, di mana para dokter dan juga perawat ini mereka yang membantu dalam menangani COVID-19 dan mereka gugur di masa pandemi COVID-19 ini. Memang dari pihak pemerintahan Jokowi ini menghargai beberapa jasa dan juga pengorbanan dari para tenaga medis yang saat ini memang masih berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Dan salah satunya yaitu dengan diberikan tanda jasa yaitu bintang jasa tersebut, Cindy. Baik, terima kasih. Fajri Satria melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan. Berikutnya di Kompas Petang, Advokat Henry Yosodiningrat mendatangi Mapolda Metro Jaya meminta polisi menindaklanjuti kasus yang menjerat Rizik Syihab. Lebih lengkap saat kami kembali. Polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus viralnya video asusila remaja di Parepare, Sulawesi Selatan. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Saya pilih Luwak White Coffee, the real white coffee. Luwak kopi hitam baru ada paket umroh gratis dan ratusan hadiah emas. Yuk ayo menangkan ratusan emas murni. Mau ikut caranya? Gampang. Luwak hitam baru, gak kemanisan. Mantap. Luwak hitam baru, gak kemanisan. Mantap. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Tolong coklat Cadbury-nya satu. Tunggu, ini kembaliannya. Selamat ulang
tahun, Mama. Ada kebaikan dalam setiap orang. Sukses adalah sebuah perjalanan. Apa yang mendorong gue sukses? Romano Eau de Cologne. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, Ma, main. Dikit lagi. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen serumu. Mainkan bersama Oreo. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, Ma, main. Dikit lagi. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen serumu. Mainkan bersama Oreo. Harapan adalah cahaya dalam kegelapan. Penawar kesulitan, pendobrak segala rintangan. Saat kini melihat sekitar, jangan pernah menatap kehampaan. Pandang dan resapi kekuatan persatuan untuk hadapi tantangan. Dan Anda adalah harapan kita semua. Saya pilih Luwak White Coffee. The real white coffee. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jakarta. KSBSI meminta Pemprov DKI Jakarta menaikkan upah minimum tanpa syarat. Buruh menilai masih banyak pengusaha yang memberi upah di bawah UMP. Kebijakan yang diambil Pemprov DKI membuka celah bagi pengusaha untuk tidak menaikkan UMP 2021. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan menaikkan UMP atau kenaikan UMP yang disebut asimetris. Kenaikan UMP 3,72% hanya berlaku pada sektor yang tidak terdampak COVID-19. Sementara sektor usaha yang terdampak tidak wajib menaikkan UMP tahun 2021. Hari ini kita turun ke Balai Kota, ke kantor Gubernur, menuntut di mana kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Pergub. Kita tahu bahwasannya Gubernur telah menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 3,27%, tapi kita sangat menyayangkan bahwa kebijakan pemerintah khususnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwasannya di Pergub di pasal 2, Pergub mengatakan bahwasannya pengusaha boleh melakukan penangguhan. Di pasal 3, pengusaha boleh mengajukan permohonan atas kenaikan UMP 2021. Nah, ini yang membuat kami keberatan. Kalau kita bicara dampak COVID, semua pun berdampak. Kami juga menyoroti advokat Hendriyo Sodiningrat yang hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya, minta laporan terkait pencemaran nama baik dirinya untuk segera diproses. Hendriyo Sodiningrat mendatangi Polda Metro Jaya dengan membawa surat yang ditujukan untuk Kapolda dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dalam surat itu, Hendri meminta kepolisian menangkap Rizik Syihab karena kasus yang menjeratnya. Hendri juga meminta laporan dirinya pada tahun 2017 terkait pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab untuk segera diproses. Karena sebelumnya laporan itu sempat tertunda karena Rizik tidak berada di Indonesia.
Selain membawa surat permohonan, Henry juga telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan pencemaran nama baiknya di sosial media. Kaitannya dengan pada tahun 2017 saya pernah meminta kepada kepolisian negara RI agar tidak ragu-ragu untuk menangkap dan menahan saudara Muhammad Rizik Syihab. Karena pada waktu itu berbagai macam laporan dari masyarakat, baik kelompok maupun perseorangan, seperti menghina Pancasila, menghina agama Hindu, agama Kristen, menghina masyarakat Sunda, dan sebagainya. Nah, saya anggap ini menimbulkan perpecahan dan menimbulkan keresahan masyarakat yang luar biasa pada waktu itu. Kemudian saya minta kepada kepolisian untuk tidak ragu-ragu menangkap dan menahan. Nah, tidak lama setelah itu muncul fitnah terhadap saya dari akun Facebook dan akun Instagram yang mengatakan bahwa saya ini adalah politisi yang memusuhi umat Islam, politisi yang indekos di Partai PDI Perjuangan. Nah, karena saya difitnah, maka saya buat laporan. Henry Yosodiningrat pada 2017 melaporkan Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Laporan itu berkaitan dengan tuduhan Rizik melalui akun Facebook dan Instagram terhadap Henry sebagai politikus berhaluan komunis. Pada tahun yang sama, Henry juga telah sempat mendatangi Mabes Polri dan Polda Metro Jaya meminta Rizik Syihab ditangkap. Desakan itu didasari banyaknya laporan polisi kepada Rizik saat itu. Sudah ada jurnalis Kompas TV Diana Valencia di Mapolda Metro Jaya. Diana, selamat sore. Jadi lebih detail, fokus pelaporan Henry Yoso ini apa? Kasusnya masih terkait soal pencemaran nama baik atas nama Henry Yoso, tentunya di akun media sosial Riko dan juga saudara melalui akun Facebook satu channel dan juga Instagram habib.rizik. Secara lebih detail memang kalau kita tilik begitu dari pelaporan yang dilakukan Henry Yoso pada tanggal 31 Januari 2017 lalu, laporan ini terjadi karena di akun Instagram sempat akun @habib.rizik ini mengunggah foto Henry dengan caption yang dinilai mengandung fitnah dan juga mencemarkan nama baiknya. Kemudian kalau di akun Facebook satu channel itu mengunggah foto Henry bersama beberapa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lainnya, seperti misalnya Eva Sundari, Budiman Sujatmiko, kemudian Teten Mas Duki dan juga beberapa politikus lainnya, dan disertai caption ataupun ucapan bahwa politikus ini berhaluan komunis dan memusuhi umat Islam. Karena dua unggahan di akun Facebook dan juga akun Instagram tersebut, maka Henry Yoso melaporkan pada tanggal 31 Januari 2017 lalu. Tapi setelah 1 bulan dilaporkan, kita ketahui bahwa Rizik Syihab ini pergi ke Arab Saudi sekitar 3,5 tahun berada di sana, dan baru pada 10 November alias kemarin itu baru pulang ke Indonesia. Sehingga kasusnya ini masih mandek ataupun terbengkalai begitu, karena Rizik Syihab sebelumnya berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dan karena sudah pulang kemarin sehingga kedatangannya tadi di Treskrimsus Polda Metro Jaya, Henry Yoso menyebutkan bahwa ia meminta update terkini terkait pelaporannya tersebut karena sudah terbengkalai 3,5 tahun. Tetapi Riko dan juga saudara, selain pelaporan dari Henry Yoso, juga ada sejumlah ataupun deretan kasus yang menyangkut Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab begitu, yang dilaporkan di Polda Metro Jaya ataupun di beberapa kepolisian di beberapa daerah. Di tahun 2016, Rizik Syihab itu pernah dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Student Peace Indonesia ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya di Pondok Kelapa yang dinilai menista agama Kristen dan juga Katolik. Dan statusnya ini masih terlapor dan hingga saat ini kasusnya masih belum ada update. Dan di tahun yang sama, Rizik juga pernah dilaporkan oleh Ketua Umum PNI Marhenisme Sukmawati ke Bareskrim Polri. Namun pada saat itu setelah ditetapkan sebagai tersangka pada
tahun 2017, di Februari 2018 kasus ini dikeluarkan SP3 karena dinilai tidak termasuk sebagai tindak pidana. Berlanjut di tahun setelahnya yakni 2017, selain politikus ataupun laporan dari advokat sekaligus politikus PDIP Hendrioso, juga ada 3 kasus ataupun 3 laporan lainnya terkait Rizik Syihab. Yang pertama dari Solidaritas Merah Putih dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ujaran kebencian yang mengandung sara. Ujaran kebencian ini maksud kami terkait dengan mata uang berlogo Palu Arit di uang Rp100.000 yang memang logo Palu Arit ini diidentikan dengan paham komunis. Kemudian juga ada laporan dari Advokat Merah Putih Patriot Garuda Nusantara ke Polda Bali terkait pernyataan Rizik Syihab di sebuah acara yang dinilai mengancam keselamatan umat Hindu. Selain itu di tahun 2017 yang juga sempat menggemparkan publik begitu, Rizik Syihab sempat tersandung kasus konten pornografi dengan aktivis Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Hussein, sempat ditetapkan sebagai tersangka di tahun 2017, tapi kasus ditangguhkan di 2018 karena memang tidak ada bukti yang cukup, termasuk tidak ditemukannya pengunggah. Dengan ini 1 hari setelah kepulangan dari Rizik Syihab, sudah ada deretan kasus yang menanti untuk tindak lanjuti. Riko dan juga saudara, kembali ke Anda. Jurnalis Kompas TV Diana Valencia dari Mapolda Metro Jaya. Setelah 3 tahun meninggalkan Indonesia, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab tiba di tanah air Selasa pagi. Selasa malam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menemui Rizik di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Belum 24 jam sejak tiba di tanah air, Selasa malam pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Momen pertemuan Rizik dan Anies ini diabadikan dan diunggah dalam akun Instagram milik Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Dalam unggahannya ia menulis, pertemuan itu pun berlangsung singkat, hanya sekitar 1 jam, karena Anies tak ingin mengganggu Rizik yang mungkin masih lelah setelah perjalanan jauh. Kepulangan Rizik setelah 3 tahun meninggalkan Indonesia saat terjerat sejumlah kasus hukum menuai komentar sejumlah partai politik. Kepulangan Rizik dinilai bisa jadi momen rekonsiliasi, juga menghilangkan sisa-sisa polarisasi di masyarakat pasca Pilpres 2019. Kita jadikan momentum agar kita bisa bersatu ya. Pilpres sudah usai, Pileg sudah usai, sekarang akan lakukan kami bersedia. Saya juga sangat berharap kepulangan Habib Rizik ke tanah air ini dimaknai oleh kita sebagai momentum untuk merajut kembali merah putih, memperkuat kembali rasa persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa. Tentu saja saya Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi kubu Jokowi Prabowo usai Pilpres. Saat itu penghentian kriminalisasi terhadap pendukung Prabowo Sandi juga jadi syarat lainnya. Kini Rizik Syihab dan keluarganya sudah kembali ke tanah air. Sesuai aturan Kementerian Kesehatan, warga negara Indonesia yang tiba dari luar negeri harus menjalani isolasi mandiri serta membuktikan negatif COVID-19 melalui tes usap. Tim Liputan, Kompas TV. Berikan nilai tambah pada akhir pekan Anda. Saudara, debat Pilpres Amerika Serikat berlangsung panas. 2 calon presiden Amerika Serikat ini saling serang soal... Tetaplah terinformasi tentang sejumlah peristiwa dalam dan luar negeri paling menjadi perhatian selama sepekan. Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa... Darah jadi lebih mudah. Minum 2 kali sehari. Diabetasol bantu jaga gula darah. Baru Fitbar Tiramisu dengan multigrain, paduan oats, cornflakes, dan rice crispy. Dibalut dengan saus tiramisu, penuh kelezatan. Fitbar, delicious multigrain bar. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, Kak, main. Dikit lagi. Jangan
jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen serumu. Mainkan bersama Oreo. Rasanya baru Voltaren Balsem Perda Nyeri dengan herbal. Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Tunjukkan kekuatan dari dalam. Bergabung dengan Biskuat Academy bersama kami, Bintang Garuda. Assalamualaikum. Berikut adalah proses pengundian pemenang hadiah umroh Luwak White Coffee tahap 3. Selamat kepada pemenang dari kota Mataram, Bandung, Tangerang, Depok, Surabaya, Banjarmasin, Banyuwangi, Jakarta, Semarang, Palembang. Berikut adalah nama 30 orang pemenang yang beruntung yang akan berangkat umroh bersama saya. Untuk lebih jelasnya, hubungi call center dan IG Luwak White Coffee. Mari tetap sehat beribadah dan meraih berkah bersama Luwak White Coffee. Anak. Kuasa hukum berkoordinasi dengan Komnas PA karena terduga pelaku penyebaran video asusila diduga remaja dan anak di bawah umur. Pengacara artis Gisela Anastasia menyatakan dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku penyebaran video asusila mirip kliennya adalah anak di bawah umur. Para pelaku penyebaran yang masih di bawah umur ini secara hukum masih belum bisa dijerat pidana ataupun perdata. Kuasa hukum Gisel lantas menggandeng Komnas PA untuk mengimbau orang tua memberikan pendampingan kepada anak terkait konten asusila di media sosial. Di sisi lain, kuasa hukum juga terus mendorong kepolisian agar tetap mengusut kasus penyebaran video asusila mirip Gisel untuk memberikan efek jerah pada para pelaku. Tidak tahu, nah gitu kan. Lalu ada juga yang kita bisa mengacu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2011 yang mengadopsi kasus terduga AR yang dahulunya pernah tersangkut juga kasus yang sama. Jadi dengan dasar jurisprudensi itu mungkin bisa jadi masukan penyidik untuk menindaklanjuti orang yang ada di dalam video tersebut. Nah, dan saya minta juga kepada teman-teman penyidik agar melakukan uji forensik, ya, forensik laboratorium kriminal digital terhadap video tersebut, apakah yang diduga ada di dalam video tersebut. Mengawasi dan mendampingi anak saat mengakses internet. Aris juga mengimbau semua pihak menghentikan praktik pengambilan video asusila karena akan berdampak pada anak-anak. Atau predator kejahatan pornografi, ya kan, menggunakan anak ini anak nggak boleh. Ancamannya 6 tahun Pak. Komnas Perlindungan Anak selain pelakunya adalah anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Dan ini berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja. Dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi, dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebayanya. Sorotan lain, saudara, polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus viralnya video asusila remaja di Parepare, Sulawesi Selatan. Pacar korban telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Penyebar video asusila remaja di kota Parepare, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pemuda itu terbukti merekam dan menyebarluaskan video korban. Tidak hanya menetapkan tersangka, polisi juga memeriksa 3 orang teman tersangka. Selain tersangka dan temannya, kedua orang tua tersangka juga diperiksa. Tersangka meminta video telanjang dari korban untuk dikirimkan dari
dari kiriman video tersebut juga setelah terjadi penyebarannya. Selain pelaku Pak, siapa saja yang terkait ke video penyebaran Pak? Untuk Video asusila remaja di Parepare viral di media sosial. Video ini pun menjadi perbincangan warga. Warga Parepare menyayangkan video itu bisa menyebar di media sosial. Pelaku, baik pembuat dan penyebar video asusila itu terancam hukuman berat. Sejumlah saksi masih diperiksa dalam kasus penyebaran video syur remaja di Parepare, Sulawesi Selatan. Lalu apakah mungkin ada tersangka tambahan? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Asian Sihombing yang telah tersambung melalui sambungan Skype. Selamat sore. Baik, Pak Asian, tersangka sudah ditangkap. Apa sebenarnya motifnya menyebarkan video itu? Kalau dari pemeriksaan kami, jadi sebelumnya kami jelaskan dulu. Ya. Untuk tersangka dan korban sendiri merupakan anak di bawah umur, di mana untuk korban sendiri inisial WA berumur 15 tahun, sementara pelaku sendiri FH 17 tahun. Jadi dapat kami jelaskan bahwasannya pada awalnya kami menerima laporan dari orang tua korban yang melapor pada hari tanggal 9 November 2020 tentang penyebarluasan video tanpa busana mengenai anaknya. Setelah kami kembangkan, kami amankan pelaku sendiri, di mana FH. Dari hasil pemeriksaan sementara diakui oleh saudara FH bahwasannya saudara FH lah yang meminta untuk dikirimkan video tanpa busana. Pelaku yang meminta itu ya? Pelaku. Dalam hal ini kan statusnya antara pelaku dan korban ini pacaran. Namun sama-sama di bawah umur. Diakui juga, jadi kami dapat kembangkan lagi di mana adanya persetubuhan di sini. Dari pelaku sendiri sudah mengakui sebanyak 4 kali. Itu termasuk laporan orang tua ya, kasus itu ya, Pak Asian? Baik, kemudian tadi yang saya tanyakan bagaimana video ini yang kemudian tadi dijelaskan Pak Asian diminta oleh pelaku kepada korban bisa tersebar? Jadi di sini dari hasil penyelidikan kami sementara bahwasannya pelaku mengakui bahwa pelaku sendirilah yang meminta kepada korban atau pacarnya di sini untuk dikirimkan video tanpa busana di situ. Dikirimkan, tapi kemudian ini bisa menyebarkan karena tadi disebutkan pelaku dan korban. Bagaimana ini kemudian bisa menyebar viral juga di media sosial? Kalau dari pengakuan pelaku, artinya pelaku di sini meminta dikirimkan video tersebut melalui HP temannya pelaku sendiri. Nah, untuk sementara ini berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri, yang menyebarluaskan ini adalah rekannya atau temannya. Artinya apa? Ada kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah, Pak Asian, dengan pengakuan itu? Untuk sementara ini teman dari pelaku ini inisial SE sendiri kita amankan, namun masih dalam status saksi. Kami di sini menyebutkan bahwasannya ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Ada kemungkinan bertambah tersangka baru. Tersangka baru. Ini kan pelakunya masih berusia di bawah umur. Kemungkinan tersangka baru itu disebutkan adalah rekannya. Lalu bagaimana proses hukum ini berlanjut, Pak Asian? Sekarang masih kami proses, Bu. Kita dalami. Kami juga untuk sementara ini masih langsung berkoordinasi dengan tim perlindungan anak, perempuan dan anak. Kota Parepare. Ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh orang tua korban terkait dengan kasus ini tadi persetubuhan, kemudian juga ada soal video yang kemudian ini viral di media sosial. Mereka adalah tersangka ini adalah di bawah umur. Jeratan hukumannya akan seperti apa ini, Pak Asian? Jadi di sini kan kami sangkakan 2 pasal. Yang pertama pasal 81 ayat 2. Di mana tentang perlindungan anak,
juga pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di sini kami jelaskan bahwasanya terkait pendistribusian atau transmisi atau membuat dapat diakses informasi elektronik itu yang terkait dengan penyebaran video tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sementara mereka tadi disebutkan juga oleh Pak Asian bahwa akan melibatkan Lembaga Perlindungan Anak. Bagaimana perannya dalam kasus ini nanti, Pak Asian? Sementara masih ini Bu, kami masih sementara berkoordinasi dalam artian kan baru kemarin malam kami amankan terduga pelaku bersama teman-temannya. Jadi kami secara estafet melakukan pemeriksaan Bu. Baik, ini melibatkan anak-anak di bawah umur, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Asian, dari pihak kepolisian? Kalau kami sendiri dari kepolisian, khususnya dari Polres Parepare menghimbau terutama untuk baik itu orang tua ataupun anak-anak di bawah anak-anak sendiri untuk lebih lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, itu masih terus dikembangkan juga, masih ada terkait dengan proses hukum karena ini melibatkan anak-anak di bawah umur, ada juga melibatkan undang-undang tentang perlindungan anak ya Pak Asian. Terima kasih Pak Asian telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Di Kompo MPR Bambang Susatyo ikut berkomentar atas ketidakhadiran saat Presiden memberikan Bintang Mahaputra. Nasabah Bank BRI di Sulawesi Tenggara kehilangan uang tabungan senilai 200 juta rupiah. Kami kembali sesaat lagi. Jadi dibuat linglung doang. Bengong gitu, kayak kosong, pikiran kosong, bengong aja. Tak tanya itu ojeknya, kenal nggak? Nggak kenal. Itulah, begitu orang yang mudah dipengaruhi, maka dia nggak butuh bantuan banyak. Target Rabu 11 November pukul 10 malam di Kompas TV. Sukses ada meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, main. Dikit lagi. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen seru, mainkan bersama Oreo. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, main. Dikit lagi. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen seru, mainkan bersama Oreo. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worries. Live. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Tunggu, ini kembaliannya. Selamat ulang tahun. Let's count them down. Baru mini Oreo Mocha, langsung hap, langsung seru. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Saya pilih Luwak White Coffee, the real white coffee.
Kembali bersama kami di Kompas Petang Saudara. Presiden Joko Widodo memberikan bintang Mahaputra untuk 71 tokoh dan warga yang dinilai berjasa untuk Indonesia. Ada tokoh politik hingga purnawirawan TNI Polri. Selain mantan menteri dan pemimpin lembaga, bintang Mahaputra juga diberikan untuk tenaga kesehatan yang berperan menangani COVID-19. Informasi selengkapnya akan disampaikan Riko Anggara. Silakan Riko. Ya, bintang Mahaputra hari ini diberikan kepada sejumlah tokoh. Presiden Joko Widodo memberikan bintang Mahaputra dan bintang jasa untuk 71 tokoh dan warga yang dinilai berjasa untuk Indonesia. Selain mantan menteri dan pemimpin lembaga, penghargaan juga diberikan untuk tenaga kesehatan yang berperan menangani COVID-19. Presiden memberikan tanda kehormatan bintang Mahaputra kepada menteri dan kepala lembaga yang mengemban tugas dalam periode pertamanya sebagai presiden, termasuk mantan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf 3 Angkatan. Pemberian bintang jasa ini adalah kelanjutan dari pemberian Agustus lalu. Tokoh yang mendapat bintang jasa dinilai punya peran sentral memajukan Indonesia. Salah satu penerima bintang Mahaputra adalah mantan Panglima TNI periode 2015-2017 Gatot Nurmantio, namun ia tidak hadir di Istana Negara. Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot mendapat tanda kehormatan bintang Mahaputra seperti mantan Panglima TNI lain. Ada 71 nama tokoh penerima tanda kehormatan bintang Mahaputra dan bintang jasa yang diserahkan Presiden Joko Widodo. Kami tampilkan beberapa di antaranya. Mereka berlatar belakang politisi, mantan menteri maupun mantan pimpinan lembaga negara. Ada Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Puan Maharani, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2014-2019, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2021, Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian 2015-2019. Nama lain yang menjadi penerima bintang Mahaputra maupun jasa atau bintang jasa adalah tokoh dengan latar belakang TNI Polri. Beberapa di antaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, paling ujung. Mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Yamizar Yakudu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara 2015-2017 Marsikal TNI Purnawirawan Yuyusutisna, mantan Kepala Staf Angkatan Udara 2018-2020 Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, lalu Komjen Purnawirawan Syafruddin, Menpan RB 2018-2019. Meski tidak hadir dalam penyematan penghargaan, pemerintah memastikan Gatot Nurmantio tetap mendapatkan tanda kehormatan bintang Mahaputra. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Gatot juga akan menerima penghargaan itu yang dikirim lewat Sekretaris Militer Presiden. Dari sekian yang dianugerahi bintang Mahaputra itu ada yang tidak hadir, yaitu Bapak Gatot Nurmantio. Tapi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantio itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama, karena ini suasana COVID. Nanti dikirim melalui Sekretaris Militer. Beliau kan mengatakan di sini beliau menyatakan menerima ini, ya, sehingga tidak bisa hadir penyematannya, gitu. Oke, makasih ya. Ketua MPR Bambang Susatyo ikut berkomentar atas ketidakhadiran mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio saat Presiden memberikan tanda kehormatan di Istana. Bambang Susatyo menyatakan apa yang dilakukan Gatot Nurmantio dengan tidak datang ke Istana adalah hak pribadi Gatot. Begitupun soal sikap Gatot atas pemberian bintang Mahaputra yang diberikan bisa ditolak atau diterima. Orang memiliki sikap dan tanggung jawab. Dan apa yang diambil oleh saudara mantan Panglima TNI itu adalah hak pribadi beliau. Ya.
Karena setiap warga negara boleh menerima tanda jasa atau juga sikap pribadi. Ya, sikap dan hak pribadi yang dijamin juga oleh undang-undang. Berbeda dengan Gatot Nurmantio yang tidak hadir menerima bintang Mahaputra, dua mantan pimpinan DPR, Fadlizon dan Fahri Hamzah yang selama ini dikenal kritis pada pemerintah, hadir ke istana. Keduanya menerima bintang Mahaputra bersama tokoh lain di Istana Negara Agustus lalu. Berikutnya di Kompas Petang, Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengakui tidak dapat mengawasi peredaran madu palsu yang sudah dijual dan diproduksi selama 1 tahun. Kami segera kembali. Seorang nasabah Bank BRI di Sulawesi Tenggara kehilangan uang tabungan senilai 200 juta rupiah. Dua informasi tadi dan lebih banyak lagi saat Kompas Petang kembali. Saya pilih Luwak White Coffee, the real white coffee. Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Tetap waspada, semua yang terlibat wajib mematuhi protokol kesehatan. Para peserta dan tim pemenangan berkampanye dengan cara-cara kreatif tanpa melibatkan kerumunan orang. Bijak gunakan suara, utamakan kesehatan bersama. Untuk berita dan informasi terpilih seputar Pilkada serentak 2020, ikuti terus Kompas TV. Coba tunjukin gimana cara makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Baru Oreo Wafer, kris-kris coklatnya. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Rasa nyeri mengganggu aktivitas Anda? Baru Voltaren Balsem Perda Nyeri dengan herbal. Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Tunjukkan kekuatan dari dalam. Bergabung dengan Biskuat Akademi bersama kami, Bintang Garuda. Baru WIS24 Disinfecting Spray and Clean. Pertama dengan Etigat, bunuh kuman, bakteri, jamur. Meski disentuh berkali-kali, lindungi permukaan selama 24 jam. Disinfektan dan pembersih di semua permukaan. WIS24 Disinfecting Spray and Clean. Wingscare. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus di vaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, main. Dikit lagi. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen serumu. Mainkan bersama Oreo. Minum
1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perlu. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Saya pilih Luwak White Coffee, the real white coffee. Saudara, Kepolisian Resor Kota Ambon menangkap 2 pelaku pencurian senjata api dan amunisi milik anggota polisi. 1 pelaku ditembak karena melawan saat ditangkap. Awalnya 2 pelaku hendak mencuri di rumah salah satu anggota polisi. Namun karena tidak menemukan benda berharga, keduanya kemudian mencuri sepucuk senjata api jenis revolver dan amunisi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Ini revolver, jadi ada 2 pelaku, dia melakukan pengerusakan rumah, mencongkel jendela, kemudian mengambil senjata api milik anggota. Di kejadian TKP-nya di Tulehu, di Kecamatan Salahutu, ya kejadiannya. Itu kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pada malam hari. Sorotan lain, saudara, seorang nasabah Bank BRI di Kolaka, Sulawesi Tenggara kehilangan uang tabungannya senilai 200 juta rupiah. Dana diduga raib karena dibobol orang tak dikenal melalui internet banking dan situs BRI Link. Nasabah sekaligus pensiunan karyawan BRI bernama Salmon Tibe mengaku kehilangan uang tabungannya sejak Juli 2020. Saat itu, Salmon pernah mengadu ke bank dan meminta penggantian kartu ATM. Kejadian kembali berulang hingga Agustus 2020. Total, ia kehilangan 200 juta rupiah di tabungannya yang ditransfer pelaku ke nomor rekening berbagai bank dengan menggunakan internet banking dan situs BRI Link. Korban juga mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan dari bank atas transaksi dana dari rekeningnya. Atas kejadian ini, korban berencana membawa kasus ke ranah hukum. Kalau saya amati lewat rekening koran itu, dia menggunakan kartu, penggandaan kartu karena dia hanya transfer ke ini, tidak ada yang ditarik tunai ke rekening bank lain. Ya, transfer sesuai dengan kapasitasnya, kadang 1 juta, kadang 5 juta sampai saldo habis. BRI Kolaka menyatakan permasalahan kehilangan dana nasabah sudah disampaikan ke kantor pusat BRI. Hasil pengecekan, BRI menyebut transaksi nasabah berjalan normal dan tidak mencurigakan karena dilakukan sesuai data yang ada pada bank. Namun BRI Kolaka berjanji akan membantu penuntasan kasus kehilangan dana nasabah ini. Sistem kami ya ini transaksinya ya sesuai dengan yang tercatat di sistem BRI. Tapi ada indikasi kayak skimming apa begitu, Pak? Kalau terkait skimming itu yang menentukan ini skimming atau tidak memang dari kantor pusat. Kita sudah sampaikan lewat media internal kami komplainnya ke kantor pusat dan sudah dijawab langsung ke yang bersangkutan. Masih soal pembobolan dana nasabah, saudara, penyidik Bareskrim Mabes Polri terus menyelusuri kasus kehilangan uang nasabah Maybank dan luar Maybank. Dan 13 orang dari luar Bank Maybank 22 miliar rupiah. Kan saya sampaikan kalau di Bareskrim kan kemarin sudah sampai 10 yang pihak Maybank diperiksa, kemudian ada 13 yang pihak luar. Terus kemudian kan sudah kita sampaikan juga. Di Polda Metro pun juga sudah disidik, bahkan sudah tahap 2. Maksudnya apa? Bahwasanya penyidik tidak ragu-ragu untuk itu, karena memang perbuatan pidana dalam kasus yang lain ya, sudah ada yang bersangkutan disidik. Korbannya lain maksudnya. Ya. Dari kasus hukum lain, saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang lanjutan kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Chandra dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Hari ini persidangan menghadirkan 2 saksi.
Dua saksi yang dihadirkan adalah pengusaha yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, Andi Irfan Jaya dan suami Anita Kolopaking yang merupakan pengacara Joko Chandra, yaitu Wiyasa Santosa Kolopaking. Dalam persidangan, jaksa menggali keterangan Wiyasa terkait aliran dana dari Joko Chandra ke Anita untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung. Wiyasa mengatakan Anita sempat mengeluhkan biaya jasanya yang disunat Pinangki dari 100.000 dolar Amerika Serikat menjadi 50 dolar Amerika. Kepergian saudara Soekarno-Hatta atau di bandara mana saudara mengantar istri saudara? Bisa ketahuan ini urusan sama Joko Chandra kok, tetapi dapatnya dari Pinangki, dari terdakwa itu. Saudara cari tahu nggak kepada istri saudara? Tidak. Tidak. Apakah istri saudara pernah menceritakan perjalanan ke Malaysia, Kuala Lumpur bersama dengan saudara terdakwa, bahwa nanti uangnya itu akan diberikan kepada terdakwa dan seterusnya? Ada nggak bercerita istri saudara? Tidak ada ya? Tidak. Baik. Selain Pinangki, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menggelar sidang kasus fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Chandra dengan terdakwa Andi Irfan Jaya. Dalam persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum menolak eksepsi Andi Irfan. Menurut Jaksa Penuntut Umum, dakwaan yang diajukan pada Andi Irfan Jaya sudah sesuai dan lengkap sehingga proses hukum bisa dilanjutkan. Sebelumnya Andi mengaku tidak mengetahui rencana Pinangki melibatkan pejabat di Kejaksaan Agung dan MA untuk pengurusan fatwa. Ia pun menolak disebut jadi perantara pemberian suap 500.000 dolar Amerika Serikat ke Pinangki. Sidang pembacaan putusan hakim atas nota keberatan dilanjut pekan depan. Sorotan kami selanjutnya, Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengakui tidak dapat mengawasi peredaran madu palsu yang sudah dijual dan diproduksi selama 1 tahun. Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyatakan tidak punya otoritas untuk melakukan pengawasan peredaran pangan ilegal. Dinas Kesehatan juga menyatakan hanya dapat mengawasi produk pangan yang sudah memiliki legalitas untuk mencegah peredaran. Bahwa itu tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai makanan ilegal. Ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim kepolisian. Karena kami Dinas Kesehatan dengan Badan POM itu kewenangannya di pangan yang legal. Makanya kita yang terdaftar. Makanya kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap pangan yang dimakan, terutama pangan yang panjang masa kadaluarsanya untuk melihat izin edarnya. Hati-hati bagi Anda yang hendak mengonsumsi madu untuk meningkatkan imun tubuh di masa pandemi. Ya, karena semalam Polda Banten menggerebek produsen madu palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Pusat. Madu palsu yang diproduksi penjual mie ayam ini dijual di wilayah Banten. Tadi katanya. Ini biang apa tadi? Yang apa? Hah? Pewarna. Ini? Campuran pewarna juga. Pewarna juga. Yang hitam. Ini gula putih. Biasa. Biasa. Terus kamu kemas di botol ini ya? Inilah pabrik madu palsu yang berkedok rumah kontrakan di wilayah Joglo, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, madu ini diproses menggunakan pemanis buatan seperti glukosan dan fruktosa tanpa takaran khusus. Nah terus nih gula putih dicampur sama ini ya? Iya, ini campur ini. Jadi madu itu. Tuh dicampur dimasak sana. Itu penggorengan buat apa itu? Buat apa ini buat? Aduh, buat apa yang kamu di sini kok? Ya buat nyambur itu. Buat nyampur, dimasak biar mateng ya. Biar mateng kan, herbal kan harus diolah dulu Pak. Iya, kamu campur. Herbal kan harus dimasak-masak. Berarti itu gula ketemu gula. Satu tersangka peracik madu palsu diminta untuk menunjukkan semua kegiatan produksinya. Mirisnya saat menunjukkan proses kamu campur di sini nih. Gula cair, campur apa lagi? Pewarna. Pewarna. Iya. Biar sampai jadi yang
yang dicampur biar kelihatan kayak madu. Karena kamu jual sebagai Hasil pemeriksaan, 3 orang tersangka mengaku bisa menjual 3.000 hingga 6.000 liter madu palsu dengan target pemasaran di wilayah Banten. Palsu. Kemudian kita bergerak mengamankan 1 orang ya bernama AS dengan barang bukti 30 botol madu. Dari pemeriksaan AS kita kembangkan pabriknya ya, berada di wilayah Jakarta Jonggol ya, di wilayah Joglo Jakarta. Per hari bisa memproduksi 1 ton. Itu semuanya dikirim ke Lebak atau? Nah, jadi mereka jual online, sebagian dijual ke wilayah luar Jakarta, termasuk dijual juga di Lebak atau di Banten. Tersangka yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang mie ayam mengaku madu palsunya tidak mengandung secuil apapun madu. Keuntungan yang didapat dari jualan madu palsu ini mencapai miliaran rupiah dalam setahun terakhir. Sebelumnya saya tanah abang dagang mie ayam. Oh, sebelumnya dagang mie ayam. Kontrakan di rumah itu terus membuatlah usaha itu ya. Udah berapa banyak keuntungan duit? Keuntungannya kalian senang dibagi Pak, sebagian buat santunan yatim piatu, jompo, sebagian buat ekonomi setiap hari. Yang benar. Hah? Iya Pak. Pak itu belajar bikin madu palsu dari mana Pak? Taunya? Taunya dari gula cair sama. Enggak, maksudnya dari internet atau dari mana gitu? Taunya dari mana? Iya, taunya dari internet campur-campurannya itu Pak, jadi berbentuk madu gitu. Tahu nggak apa yang Bapak racik, apa yang Bapak buat itu beresiko terhadap masalah kesehatan? Tahu nggak? Tahu ya. Di situasi pandemi COVID-19, memang tidak sedikit masyarakat meningkatkan imunitas tubuh dengan cara mengkonsumsi madu. Hati-hati saat memilih madu untuk dikonsumsi agar khasiatnya bisa terjaga. Bagi mereka yang berniat jahat memanfaatkan animo warga dengan membuat madu palsu, siap-siap dijerat pasal berlapis tentang kesehatan dan tentang pangan dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut Jakarta saat ini menjadi kota yang amburadul. Selengkapnya hadir di Kompas Petang. Epidemiolog Diki Budiman menanggapi pertemuan Anies Baswedan dengan Rizik Syihab. Rizik seharusnya jalani isolasi mandiri dengan ketat selama 14 hari. Kami segera kembali. Gula darah terjaga, bantu turunkan resiko komplikasi COVID. Bersama Diabetasol, jaga gula darah jadi lebih mudah. Minum 2 kali sehari. Diabetasol bantu jaga gula darah. Wow, baru Fitbar Tiramisu dengan multigrain, paduan oats, cornflakes, dan Rice Krispies. Dibalut dengan saus tiramisu, penuh kelezatan. Fitbar, delicious multigrain bar. Rasa nyeri mengganggu aktivitas Anda? Baru, Voltaren Balsem Perda Nyeri dengan herbal. Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Herbana Relief Sari Daun Kelor, sumber nutrisi lengkap dan membantu memelihara kesehatan. Herbana, kebaikan alam untuk hidup seimbang. Pesanannya segera diantar ya. Yuk main. Dikit lagi. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen seru. Mainkan bersama Oreo. Pas
saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Ceria di rumah aja dengan nikmatnya coklat berkualitas yang membalut biskuit stik renyah, lezat sempurna, gak berantakan. Yuk ceria bareng Poki, baru Poki Colorful. Rasa nyeri mengganggu aktivitas Anda? Baru Voltaren Herbal. Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Tunjukkan kekuatan dari dalam. Bergabung dengan Biskuat Akademi bersama kami, Bintang Garuda. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Tunjukkan kekuatan dari dalam. Bergabung dengan Biskuat Akademi bersama kami, Bintang Garuda.